Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Putraya Isa, NIM 83242242, kelas B, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, semester 2, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Saleh Alhamid SIP MA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, etos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seseorang, sebagai pengevaluasian, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Dengan ini demikian nilai sebagai pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak. Kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulan dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Namun, tahukah Anda bahwa dalam bahasa pergaulan orang acap kali mencampur adukan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat, istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata etos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu.
serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apa dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. B. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat. Etika keutamaan teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruknya. B. Menanya alasan diperlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua, korupsi akan bermerajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis, atau yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penerapan P4 pada zaman Orde Baru. Ketiga, sistem etika Pancasila. Pada era reformasi tenggelam dalam eufori demokrasi, namun sering dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sistem etika. Apakah Anda mengetahui bentuk dan tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tentang terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah sebagai yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan,
berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.